Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosef Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Last Payres Index. Apa itu Last Payres Index? Metode Last Payres adalah metode tertimbang yang menggunakan kuantitas jumlah pada tahun dasar Q0 sebagai faktor penimbang. Metode ini menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Lebih lanjut, kuantitas barang itu faktor penggali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan kita hitung. Cara tersebut kita pakai untuk mencari tahu perubahan harga. Contoh kasus Last Payres Index, diketahui harga rata-rata dan kuantitas 4 macam buah-buahan sebagai berikut. Dari data tersebut, hitung indeks Last Payres. Di sini udah diketahui Pn kali Q0, P0 kali QO. Yang dimana tinggal dijumlahin aja yang hasilnya 118,75. Pasca indeks. Apa itu pasca indeks? Metode pasca adalah metode tertimbang yang menggunakan kuantitas jumlah pada tahun yang dihitung indeks harganya Qn sebagai faktor penimbang. Metode ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Dalam metode pasca ini, mengasumsi bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Contoh kasus pasca indeks. Dengan soal yang sama dengan indeks harga Last Payres di atas, kita akan menghitung indeks harga pasca untuk tahun 1999. Yang dimana sama kita udah diketahui Pn kali Qn dan Po kali Qn, dan dimana hasilnya yaitu 118,81. Perbedaan dari keduanya yaitu angka Last Payres Index, angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun dasar, sedangkan PETSE, angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun ke N. Perfect substitutus. Apa itu perfect substitutus? Pengganti sempurna atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Barang pengganti adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai pengganti satu sama lain untuk kepuasan beberapa keinginan, misalnya teh dan kopi, dan limen soda, dan lain-lain. Contoh perfect substitutus: teh dan kopi, butter dan margarin, jeruk dan apel, mengendarai motor dan mengendarai mobil, e-book dan buku biasa. Hal ini disebabkan karena peningkatan harga terhadap produknya mengakibatkan para konsumen beralih ke produk B. Hal tersebut dianggap sebagai barang substitusi yang memiliki nilai pemenuhan kebutuhan yang sama dengan produk A. Perfect complements. Apa itu perfect complements? Perfect complement adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementarnya. Barang pelengkap adalah barang yang digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti mobil dan bensin, sepatu dan semir, pensil dan penghapus. Contoh perfect complements: kopi dan krim, mobil atau motor dan bensin, HP merek iPhone dan iOS apps, smartphone dan penyedia jaringan. Penting untuk kita ketahui bahwa efek antara barang komplementer satu dan yang lainnya tidak selalu seimbang, bahkan seringkali hanya berefek pada satu sisi atau satu barang tertentu. Sebagai contoh, jika harga kirim menjadi lebih murah, tidak berarti penjualan volume kopi akan meningkat dengan murahnya krim sebagai barang komplementernya. Akan berbeda jika harga kopi menjadi mahal yang menyebabkan nilai volume penjualan menurun. Hampir dipastikan volume penjualan krim sebagai barang komplementernya akan mengalami penurunan. Risk-seeker yang menggambarkan investor yang mencari investasi yang lebih fluktuatif dan tidak pasti untuk peluang pengembalian yang lebih tinggi. Contoh risk-seeker: bayangkan Penny ingin mulai
investasi untuk pertama kalinya, dia selalu berani dalam mengambil resiko. Jadi dia untuk mempelajari tentang peluang investasi konservatif. Ini orang yang suka berani mengambil resiko. Risk aversion. Apa itu risk aversion? Istilah risk averse menghindari risiko dapat berlaku dalam skenario apapun, tetapi muncul secara teratur di dunia keuangan dan investasi. Risk averse investors adalah investor yang mencari peluang investasi beresiko rendah untuk mengurangi potensi kerugian. Contoh investasi untuk mereka yang risk averse ini adalah investasi properti atau reksadana pasar ulang. Contoh, bayangkan Penny ingin mulai berinvestasi untuk pertama kalinya. Dia selalu memiliki toleransi yang rendah terhadap risiko. Jadi dia memutuskan menyewa penasehat keuangan untuk mempelajari tentang peluang investasi konservatif. Penasihatnya menyarankan agar ia memasukkan uangnya ke dalam rekening tabungan dengan hasil tinggi dan tingkat bunga obligasi pemerintah tetap, di mana keduanya menawarkan penghasilan tetap. Dengan strategi ini, kemungkinan Penny tidak akan melihat hasil yang signifikan, tetapi besar kemungkinan dia akan mendapatkan uangnya kembali dengan bunga yang rendah. Return. Apa itu return? Return ataupun hasil investasi adalah tingkatan keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Artinya, dalam melakukan investasi, hasil yang para investor tunggu-tunggu dalam return. Angel Curves. Kurva Angel menunjukkan beragam jumlah barang yang dibeli pada tingkat pendapatan yang berbeda. Hubungan antara jumlah pendapatan konsumen dengan jumlah permintaan barang yang dikonsumsi. Contoh Angel Curves. Kurva Angel yang baru diterangkan berlaku untuk konsumen perorangan. Namun kita juga dapat memperoleh kurva Angel dari sekelompok konsumen. Informasi ini terutama berguna jika ingin mengetahui variasi belanja konsumen antara kelompok pendapatan yang berbeda. Substitution effect atau efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Jadi jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang pengganti. Contoh, ketika harga barang turun, efek substitusi mengakibatkan peningkatan kuantitas yang diminta. Misalnya, ketika harga daging sapi naik di atas harga ayam, konsumen lebih cenderung untuk mengganti konsumsi daging sapi dengan konsumsi ayam. Permintaan daging sapi kemudian menurun dan permintaan untuk ayam meningkat. Dapatkah uang membeli kebahagiaan menurut ilmu ekonomi? Pertama, pendapatan berhubungan positif dengan kebahagiaan baik untuk orang Indonesia pada umumnya maupun masyarakat etnis tertentu. Artinya, penghasilan tetap menjadi faktor penting bagi kebahagiaan orang Indonesia. Selain itu, ada indikasi sterling paradoks di Indonesia meski dalam jangka pendek. Kedua, rujukan pendapatan tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Ketiga, mengingat keragaman etnis di Indonesia, tidak ada perbedaan kebahagiaan di antara berbagai kelompok etnis. Penghasilan positif mempengaruhi kebahagiaan orang Jawa, Sunda, dan Bali. Orang Bali paling bahagia saat pendapatan mereka meningkat. Pendapatan rujukan juga tidak terkait dengan kebahagiaan orang dalam 3 kelompok etnis. Variabel penting lainnya yang bisa disebutkan adalah kepercayaan etnik dan kepercayaan sesama. Orang yang lebih percaya pada etnis mereka yang sama akan lebih cenderung lebih bahagia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.